Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالم يا ربي المصطفى واغفر لنا ولن يضيق رسول الله جابوك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سول ومأمور صليحان الظاهر من باطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأهلنا ولأحبابنا وللمعلمين ولأصحابنا ولمن أصل إلينا بنية الله يفتح علينا كل عارفين فإنا في الدين والتأمين يهدينا إلى سواء السبيل ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أزواجه وذرياته ولبيته الكرام إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء والصالحين المرزوقين أينما كان من مشارق الأرض ومغاربها خصوصا لمؤلف هذا الكتاب المبارك إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولقراباتنا وللمعلمين في الدين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. Ya. Fatihah sekali lagi buat mertua dari Pak Haji Kasimun, iya, Ibu Hajah Munjiah binti Matias. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
berikan kebaikan dunia dan akhirat. Ala hadirin ya ala kulli niyatin salihah hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Halaman berapa? Apalah yang ke 29. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid-daraini amin. Qala rahimahullah wal maqalatu tasi'atu wal 'ishruna. Dan maqalah yang ke-29 an Aliin radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajhah. Tafaddal ala man syi'ta ay ahsin ilaihi wa an'im alaihi fa anta amiruhu ay in ahsanta ila syakhsin bil ata'i sirta amiran lahu. Kata Sayyidina Ali, tafaddal ala man syi'ta, berikan keutamaan atas orang yang kau kehendaki. Ai artinya ahsin ilaihi, berbuat baik kepada orang yang kau kehendaki itu. Wa an'im alaihi, dan berikan kenikmatan kepadanya. Fa anta amiruhu, maka engkau akan menjadi pimpinannya. Ai in ahsanta ila syakhsin bil ata'i, artinya jika engkau berbuat baik kepada seseorang dengan pemberian, sirta amiran lahu, niscaya engkau akan menjadi pemimpin bagi orang itu. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kata Sayyidina Ali, kalau engkau ingin jadi pemimpin bagi orang lain, berbuat baiklah kepadanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita bicara tentang pemimpin, ini pemimpin ini macam-macam. Dan kata Nabi, kita semua ini adalah pemimpin. Cuma tingkatnya beda-beda. Ibu-ibu pemimpin bagi anak-anaknya, suami pemimpin bagi keluarganya, minimal kita pemimpin bagi diri sendiri. Kemudian pemimpin-pemimpin formal dan informal itu sesuai dengan kapasitasnya. Nah, pemimpin ini bapak-bapak dan ibu sekalian, ada beberapa kategori. Ada pemimpin yang dihormati, ada pemimpin yang ditakuti, ada pemimpin yang dibenci, ada pemimpin yang dicintai. Yang paling bagus itu pemimpin yang dicintai, karena dia akan abadi. Ya, seperti para nabi itu pemimpin. Pemimpin yang diapain para nabi? Ditakutin apa
Hormatin apa dicintai? Dicintai. Nah kita begitu, jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang dicintai. Syarat utama untuk menjadi pemimpin yang dicintai, ya karena dia bukan karena jabatannya dicintai, tapi karena apa? Karena pengorbanannya. Pengorbanan, coba lihat Nabi kita Muhammad, semua dikorbanin dia. Ya, harta, bahkan jiwa dan raga. Ya. Jadi bukan pemimpin yang justru mengorbankan orang. Kalau pemimpin yang mengorbankan orang itu dibenci nanti. Ya. Masyarakatnya, rakyatnya dijadikan apa? Korban, bukan berkorban dia. Ya. Seperti ini katakan Sayyidina Ali. Kalau kamu mau jadi pemimpin, dan bukan hanya pemimpin, tapi pemimpin yang dicintai, ya, disuruh apa? Berbuat baik. Suruh berbuat baik. Kalau kita memimpin dengan kekerasan, dengan tangan besi, baik kepada keluarga maupun kepada anak-anak, nanti kita akan menjadi pemimpin yang ditakuti. Ada kita takut, nggak ada kita nggak takut. Ya. Ada pemimpin yang dihormati karena jabatannya, karena apanya? Begitu jabatannya nggak ada, nggak dihormatin lagi, habis dibully, habis diapain? Ada nggak yang model begitu? Ada, banyak. Nah, jadi kalau kita mau jadi pemimpin sejati, ya, berbuat baik. Dan berbuat baiknya tulus. Ini nasihat tentang kalau orang sekarang bilang ilmu kepemimpinan, ilmu leadership. Kalau mau jadi pemimpin baik skala kecil di rumah tangga, di lingkungan, ya, jangan mengorbankan orang, tapi berkorbanlah untuk orang lain. Yang namanya korban itu Pak, nggak cuma harta, ya tadi itu waktu, jiwa, raga. Nanti jadi pemimpin yang diapakan? Dicintai. Ya. Was'al man syi'ta fa anta asiruhu. Sebaliknya, was'al, dan memintalah engkau man syi'ta kepada orang yang kau kehendaki. Silakan kau minta kepada siapapun. Fa anta asiruhu, maka engkau akan menjadi tawanannya. Akan menjadi apa? Tawanan. Kalau kita suka minta-minta sama orang, Pak, kita akan tertawan. Kita akan terikat sama orang itu. Bapak suka minta bantuan sama orang, nanti satu waktu orang itu minta tolong, enak nggak nolak? Nggak enak. Kalau kita suka apa? Karena apa? Karena dia sudah punya jasa kepada kita. Ya, jadi jangan terlalu banyak meminta jasa orang, karena kita akan jadi apa? Tawanan, akan jadi beban buat kita. Bahkan kalau kita lihat Quran Pak, kata Allah kita disuruhnya itu Pak, punya sikap perwira, nggak lemah. Ya. Itu dalam Quran Allah menyebutkan. Ya, ada orang-orang yang punya sifat perwira sehingga yahsabuhumul jahilu aghnia. Yahsabuhumul jahilu, orang-orang yang nggak tahu, orang jahil ini orang yang nggak ngerti tentang mereka, orang-orang yang punya sikap perwira. Quran menyebutnya iffah. Orangnya disebut afif. Orangnya disebut apa Pak? Orang yang menjaga kehormatan. Orang yang jaga apa? Kehormatan, dengan tidak meminta-minta. Itu ciri-cirinya kata Allah, orang-orang yang nggak ngerti tentang orang itu menyangka orang yang nggak meminta-minta ini aghniya'ah. Mereka menyangka orang ini orang kaya. Kenapa disangka orang kaya? Ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa.
Mereka dianggap orang kaya, dikenali orang kaya karena apa? Nggak pernah minta-minta sama orang dan nggak pernah menunjukkan kesusahannya. Jadi Quran itu Pak, agama kita itu menyuruh kepada kita untuk tidak menunjukkan apa? Kesusahan. Bahkan Nabi mengatakan wala takunu kallan 'alan nas. Jangan kamu jadi beban orang. Jangan kamu jadi apa, Pak? Jangan kalau kita datang kemana-mana, Pak, orang pusing kepalanya. Ya, dia lagi datang. Baru kemarin. Sekarang saya tanya aja, Bapak, kalau ada orang yang seperti itu sering datang ke rumah kita senang apa pusing, Pak? Pusing. Mana dolar lagi mahal lagi. Ya. Rupiah lagi. Jadi kita harus jadi solusi buat orang, Pak. Solusi apalagi buat keluarga sendiri. Sebagai suami jangan tunjukkan kelemahan kita. Jangan tunjukkan apa, Pak? Kelemahan di depan anak, di depan keluarga. Karena itu membentuk mereka nanti. Oh, jadi kalau kepala keluarga susah ya. Berat ya. Masuk tuh kepikirannya. Ketika masuk, ya terjadi nanti sama mereka. Bahwa menjadi kepala keluarga itu susah. Padahal Allah mengikutin kita. Ana inda dhanni abdi bi. Allah itu karena sayangnya sama makhluk ya. Aku tinggal ngikutin apa? Persangkaanmu. Ya. Nah, jadi jangan banyak meminta karena itu akan jadi beban ya. Nah, kita akan terikat secara emosional dengan orang yang suka kita minta itu. Beda kalau dikasih, Pak. Kita kata Nabi kalau dikasih terima dan jangan nanya ini dari mana. Tapi jangan juga meminta. Kalau dikasih Pak terima. Yang penting bukan boleh apa? Minta. Dan jangan pakai nanya, ini dari mana Bang? Lu tumben-tumbenan bagi gua ini. Nah, itu adab. Itu kecuali orang yang enggak kita kenal. Kalau orang yang udah kita kenal, CS kita, jangan pakai nanya. Biar kata dari gusuran juga Pak, termarah dia. Lu udah gua bagi, pakai nanya lagi. Serba salah gua bagi salah, gua kagak bagi salah. Betul nggak? Itu adab, minta jangan, diberi jangan menolak. Karena kalau menolak Pak, orang tersinggung. Kalau kita nggak suka, terima, nanti kita kasih orang lain. Makanan kayak uang kayak kita nggak butuh nih uang, udah kasih orang lain. Tapi jangan menolak. Ya. Ini adab-adab kehidupan sehari-hari yang kalau kita praktekkan Pak, manfaatnya kembali kepada siapa? Pada kita ya. Jangankan apa namanya ya, jangankan orang biasa ya guru ngaji juga Pak kalau terlalu celamitan dia jamaahnya kagak demen juga. Ini Ustadz ngomongin amplop mulu, amplop udah diomongin. Pakai ngomong lagi, gua nggak ngomongin amplop, gua ngomongin isinya. Itu kan risih orang Pak. Orang apa? Risih lah. Ya, jangan mentang-mentang lo jadi guru ngaji kelihatan banget susahnya, ntar orang kagak ada yang mau jadi guru ngaji. Orang nggak ada yang mau jadi apa Pak? Guru ngaji. Ya. Nah, jadi bapak-bapak ini pesan-pesan Sayyidina Ali begitu. Ya. Aywas alin nasa ma tahtajuhu minal mali wal ilmi. Fa inih tajta ila syakhsin fi dzalika sirta 'abdan lahu. Li'anna nufusa jubilat bihubbi man ahsana ilaiha kama fil hadithi wa man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Itu maksud barang siapa mintalah kepada orang yang kau kehendaki maka kau akan jadi tawanannya. Itu artinya was'alin nas, mintalah kepada orang ma tahtaju, apa yang kau butuhkan, minal mali wal ilmi, minta daripada harta, minta ilmu,
Wa in ihtajta, maka jika engkau butuh ila syakhsin, kepada seseorang, fi dzalika, pada yang demikian itu, sirta abdan lahu, kau akan menjadi budak orang itu. Kalau kita minta ilmu, kemudian kita jadi budak, nggak apa-apa, Pak. Itu akan memuliakan kita. Kita nyari ilmu kemana-mana, apalagi ilmu agama. Kemudian kita menghambakan diri, ya, berkhidmah kepada orang yang memberikan kita ilmu, itu bagian dari adab, nggak apa-apa. Malah itu akan memuliakan kita. Karena apa? Rasulullah dalam hadis-hadisnya dan Allah dalam Qur'annya nyuruh kita memuliakan ahli ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Disuruh kita. Akrimul ulama, muliakan ulama. Ya. Itu perintah Rasulullah. Tapi kalau harta ini, Pak, kita akan jadi budak dia dalam konteks apa, Pak? Materi. Kita datang ke orang kaya aja itu sudah mengurangi keimanan kita. Datang ke orang kaya untuk meminta itu sudah mengurangi apa, Pak? Keimanan. Ya. Li'anna nufusa jubilat, karena bahwasanya jiwa-jiwa itu jubilat itu ditentukan atau apa namanya? Jabal ini ada insting, Pak, naluri ya. Ya, jadi jiwa itu nalurinya, ya, dijadikan nalurinya, ya, itu bihubbi man ahsana ilaiha. Jiwa itu senang kepada orang yang suka berbuat baik kepadanya. Nah, itu udah menjadi apa, Pak? Udah menjadi ketentuan Allah. Kita ini, Pak, senangan memberi apa senangan diberi, Pak? Terus terang, senangan memberi apa senangan diberi? Senangan memberi, diberi, Pak. Naluri. Lalu biar kata orang kaya, Pak, kalau ada bansos lah daftar juga itu. Ya, daftar juga. Daftar juga. Orang miskin nggak kebagian, ya. Itu naluri kita, senang diberi. Ya. Nalurinya seperti itu. Tapi hati-hati, jangan salah minta. Kalau mintanya materi, terikat kita. Ya, mau kemana-mana bisa kagak jadi. Ya, gara-gara apa? Karena kita punya hutang budi sama orang yang udah ngebantu kita. Nah, itu seperti itu. Kama fil hadis, sebagaimana terdapat dalam hadis, wa man ahabba syai'an, barang siapa yang mencintai sesuatu, fa huwa asirun lahu, maka dia akan menjadi tawanan bagi sesuatu yang dia cintai itu. Nah, ini sabda Nabi yang Sayyidina Ali omongannya sejalan dengan ini, ya. Wa liqauli aliin karramallahu wajhahu, dan karena perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajha, ana abdun man 'allamani harfan. Kata Sayyidina Ali, aku ini adalah budak terhadap orang yang mengajarkan kepadaku, orang yang memberikan ilmu ke aku, rela menjadi budak kepada orang yang ngajarin aku. Coba bapak-bapak sekarang ingat-ingat siapa dulu yang ngajarin kita bisa baca Quran. Kecil ya, dari kecil ya. Kita masih kecil kan baca Fatihah juga gak bisa, Pak. Ya, alif beneran aja kagak bisa, bisanya alif-alifan. Bisanya apa? Coba ingat-ingat itu. Kalau nggak ada guru kita, Pak, guru kecil kita, mungkin kita sampai sekarang nggak bisa tuh baca Fatihah. Nggak bisa tuh kita baca bacaan sholat, nggak bisa. Tapi kita ingat nggak, Pak, baca-bacaan Fatihah sama guru-guru pertama kita itu? Sebab mereka yang ngajarin kita jadi bisa baca. Kita kadang-kadang ingat sama guru-guru tua kita aja, Pak. Ya, padahal guru-guru saat kita masih kecil itu dia lebih apa, Pak? Dia lebih berjasa. Karena dia kita bisa sholat gitu. Betul nggak? Kalau guru-guru yang udah kita dewasa, Pak, tinggal nambahin doang. Iya, tinggal ngisi doang. Tapi yang ngasih pondasi siapa? Lah guru-guru kampung kita.
Kadang-kadang ngaji kemana-mana jauh-jauh sama guru kecil dia, boro-boro pakai ziarah bacain Fatihah juga. Padahal kata Sayyidina Ali, orang yang ngajarin aku, bahkan dalam riwayat lain mengatakan beliau satu huruf saja. Ngajarin berapa huruf, Pak? Ada orang ngajarin aku satu huruf saja, aku rela menjadi hambanya, budaknya. Lah ini diajarin baca sampai beres, dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, lah kagak keingetan itu sama gurunya. Betul apa betul? Ya, coba ingat, Pak. Ya. Walaupun kita nggak doain juga itu guru terus falahum ajrun ghairu mamnun, karena ilmun yuntafa'u bihi. Dia punya ilmu diajarin. Ya. Ingat-ingat begitu, Pak, ya. Ini ikutin omongan Sayyidina Ali, ya. Ana abdun man 'allamani harfan. Nah, ini aku adalah budak kepada orang yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Fa in syaa ba'ani wa in syaa a'taqoni. Fa in syaa, maka jika dia berkehendak, dia boleh-boleh aja tuh ba'ani, menjual aku. Aku rela dijual sama orang yang ngajarin aku walaupun cuma satu huruf. Wa in syaa a'taqoni, kalau dia mau boleh aja dia membebaskan aku, karena aku ini sudah jadi budaknya dan aku rela. Jadi kalau ilmu kita harus memuliakan, Pak. Cara memuliakan ilmu adalah memuliakan guru. Cara memuliakan ilmu adalah memuliakan kitab-kitab yang ditulis oleh para guru. Naruhnya jangan sembarangan. Bahkan kalau kita belajar adab, Pak, naruh kitab aja susunannya itu diajarin kita. Quran jangan taruh di bawah apapun. Ya. Mau kitab apa kek, Quran taruhnya di mana, Pak? Di atas. Kalau orang zaman dulu perawi aja nggak boleh, Pak, ditaruh di lantai. Perawi kan bukan Quran itu, tapi kan di situ ada nama siapa itu? Nama Rasulullah, yang Allah bilang apa? Wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan sebutan namamu. Kadang-kadang habis tahlil Yasin main lemparin aja. Udah kelarnya dilemparin Yasin, Pak. Itu nggak ada adab namanya. Nggak ada apa? Nah, bagaimana kamu mau dapat keberkahan ilmu kalau sama ilmu kamu nggak muliakan? Cinta majelis-majelis ilmu, support gitu. Ya. Itu cara kita, Bapak, memuliakan ilmu. Sebab ilmu, Pak, yang dicari itu manfaat. Bukan banyak. Banyak kita nggak ada manfaat jadi beban. Jadi ancaman. Man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang tambah ilmu, ngajinya rajin, tapi walam yazdad huda, ngaji rajin tapi nggak bertambah hidayahnya, nggak bertambah kebaikannya, lam yazdad minallahi illa bu'da. Dengan dia tambah ilmu, bukan dia tambah dekat dengan Allah, tapi tambah apa, Pak? Tambah jauh. Itu hadis itu. Jadi nggak ada jaminan orang yang tambah ilmu tambah baik, nggak ada jaminan. Ya, makanya kalau ada di pesantren hamilin santri, ya memang kagak ada jaminan. Nggak ada jaminan orang yang jadi guru agama kemudian dia jadi malaikat, nggak ada jaminan. Yang jadi jaminan itu adalah hidayah Allah. Ya, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu. Kan itu ayat-ayat Quran itu. Kalau Allah udah kasih hidayah, nggak ada yang bisa menyesatkan, Pak. Sebaliknya kalau Allah sesatkan, nggak bisa ada yang ngasih petunjuk. Nah, itu kan sering dibaca tuh, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Bukan begitu kita baca kan? Itu dari ayat Quran itu. Ya.
Kemudian wastaghni amman syi'ta fa innaka nadhiruhu. Wastaghni, dan cukupkanlah dirimu, cukuplah kamu amman syi'ta, terhadap siapa orang yang kamu kehendaki, fa innaka nadhiruhu, maka engkau akan jadi sebanding dengannya, sepadannya. Maksudnya Pak, jangan kita merasa lebih tinggi dan merasa kurang di hadapan orang. Kalau urusannya apa Pak? Urusannya hal yang sifatnya dunia. Ya, jangan. Kalau urusannya akhirat ya kita harus sportif. Nah, yang ibadahnya lebih rajin, yang akhlaknya lebih baik, harus kita akui, oh dia lebih baik dari kita, supaya kita bisa belajar. Tapi kalau urusan dunia jangan. Sama orang biasa-biasa aja. Walaupun orang itu jauh lebih kaya dari kita. Sebab apa? Ai iktafi bima indaka minar rizqi wa la taqtir fil mali li syakhsin ghaniyyin katsiril mali. Artinya Pak, merasa cukuplah dengan apa yang ada padamu, ya. Minar rizki, daripada apa Pak? Rizki, ya, namanya qanaah. Namanya apa? Namanya qanaah, ya. Bapak punya duit 100.000, nggak mikirin mau beli apa-apa, cuma pengen beli somai, aman nggak Pak? Aman, ya. Bapak punya duit 1 juta, kebutuhannya cuma bakal kebutuhan sehari-hari, aman Pak. Tapi kalau kita punya duit 100 juta, pengen belinya Alphard Pak, pusing apa enggak itu? Ya, baru dapat pembebasan tanah Pak, ya, 2 meter, ya, 100 juta, pengen belinya yang baru lagi, itu puyeng itu Pak. Walaupun pegang duit 100. Ada orang pegang uang 1 juta tenang, ada orang pegang uang 1 miliar pusing. Ada nggak Pak? Ada. Pegang 1 miliar karena dia harus gaji orang, dan uang itu kurang, itu pusing Pak. Ya kayak Bang Mahfud ini kan, gaji orang dia. Kadang-kadang ada waktu pusingnya juga itu. Walaupun kita lihat duitnya apa? Banyak. Jadi kembali kepada apa Pak? Kembali kepada keinginan dan kebutuhan kita. Kadang-kadang orang dihadapkan pada kebutuhan aja udah pusing. Karena apa? Barang-barang harganya naik. Uang kita segitu-gitu aja, itu pusing. Ya, apalagi dihadapkan pada keinginan. Makanya kita diajarin, yang pertama, kalau kita punya uang, yang harus kita utamakan adalah kebutuhan kita. Ya. Bahkan kalau lebih dalam lagi, bukan kebutuhan Pak, yang pertama kewajiban kita. Apa dulu? Apa contohnya Pak? Bayar listrik. Kewajiban itu Pak. Coba-coba nggak bayar listrik, walaupun kerja di PLN, tetap aja token itu bunyi Pak. Betul apa enggak? Itu kewajiban. Bayar sekolah, bayar PAM, baru kebutuhan. Baru apa? Kebutuhan. Habis kebutuhan baru keinginan. Kebanyakan orang dibalik, keinginan dulu, sehingga kewajiban sama kebutuhannya apa Pak? Terbengkalai. Akhirnya kepalanya pusing. Akhirnya mentalnya enggak merasa cukup. Coba Pak, kita makan aja, contohnya makan, ya. Makan kan judulnya Pak, kenyang tadi. Kemudian badan kita apa? Enggak lemes. Itu kan kebutuhannya itu. Dan itu bisa dari apa aja. Bisa dari nasi, bisa dari roti, bisa dari ketoprak, bisa lontong sayur. Tapi kalau kita ngikutin keinginan Pak, waduh, pengen makan di anu, pengen makan di ini, pengen makan ini, pengen makan itu, duitnya kagak. Akhirnya apa Pak? Pusing. Pengen makan durian, duriannya montong lagi, ya. Lu beli durian biasa aja kagak cukup duit lu itu, pakai segala apa? Montong.
Akhirnya nyusahin apa Pak? Bukan nyusahin dirinya doang, nyusahin siapa? Orang nyusahin. Ya. Nah jadi nih, cukuplah dengan apa yang ada pada dirimu. Ya. Maksudnya fokuslah pada kebutuhan kita saja. Ya. Ya kalau orang belajar dari orang-orang tua kita Pak, saya masih ngerasain Pak, pagi-pagi zaman dulu nyarapnya cuma nasi goreng sama daun mengkudu. Wah udah enak banget tuh itu. Bener apa bener? Atau kalau nggak nasi goreng ya bawang goreng, bawang sama garam, sama terasi. Ya beneran. Coba anak sekarang Pak, pagi-pagi kasih telur dadar doang, itu ngomel-ngomel Pak. Emang kagak ada yang lain ini Mak? Ya, telur mulu. Nah ini karena nggak terbiasa, nggak dilatih. Kalau kita udah terlatih Pak, makan telur dadar satu juring Pak, itu dipecah 8. Dipecah berapa? Dipecah dikit-dikit kita makannya itu ya. Nasinya secomot, telurnya dikit ditaruh. Supaya apa? Ada yang digado ntar Pak. Ada yang apa? Nasinya habis, telurnya masih ada. Kalau sekarang kagak, makan launya dulu dimakan gitu kan. Baru nasi. Nah karena udah kagak ada lauk, kan nasi kurang apa namanya Pak? Kurang nafsu. Akhirnya launya habis, nasinya kagak habis, dibuang. Begitu enggak? Ini begitu. Ini kan pola-pola hidup sebetulnya yang harus disadari gitu. Supaya kita nggak merasa apa? Kekurangan. Kalau ada rasa kekurangan Pak, yang terjadi adalah perasaan yang tidak menyenangkan atau menderita. Banyak orang kaya Pak, saya pernah baca 80% lebih orang Jakarta itu Pak terjangkit penyakit kejiwaan. Orang Jakarta nih gampang marah, ya, gampang stres, ya, gampang tersinggung. Itu kan gangguan apa itu? Gangguan mental. Karena apa? Hari-harinya dihadapkan pada begitu Pak. Baru keluar di jalan macet, ya udah macet dikelaksonin orang, ya diserempet orang. Begitu nggak? Stres nggak orang Pak? Padahal duitnya lebih banyak daripada orang kampung. Orang kampungnya mah anteng-anteng aja Pak, tenang hidup, bener, ya kan? Dengar air, dengan suara-suara kodok, dengar jangkrik, ya. Setengah 8 udah angop mulu Pak, angop setengah 8. Ya. Ntar jam setengah 4, jam 3 bangun, enak nggak badan? Enak. Orang Jakarta Pak, jam 12 masih depan laptop, masih depan apa? Masih coret-coret. Masih ngitung nih, akhirnya tidur dalam keadaan pusing. Itu yang bikin gangguan itu. Makanya butuh nasihat-nasihat yang mengarahkan kita bagaimana kita hidup ini bisa tenang. Sebab tiap hari kita baca Pak, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kita minta fahayyina bis salam. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan tenang. Karena engkau sumber ketenangan. Itu kan kita minta. Tapi nyatanya kok hidup kita menderita gitu, susah. Ya jadi dipikirin Pak. Karena bisa jadi cara berpikir kita salah. Ya. Jadi punyalah perasaan cukup terhadap rezeki yang ada pada dirimu, wala taftakir fil mali li syakhsin, dan jangan kau tunjukkan kebutuhanmu terhadap harta kepada orang lain. Itu yang seperti saya sebutkan tadi ayatnya. Walaupun kita susah Pak, jangan tunjukkan kesusahan kita. Dan kita orang-orang yang mampu, suruh perhatikan orang-orang yang begitu Pak. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Wa fi amwalihim, dan di dalam harta orang-orang kaya itu Pak, hakun, ada hak. Lis-sa'ili, untuk orang yang meminta-minta. Orang minta-minta kadang-kadang terpaksa Pak. Daripada mati. Daripada apa? Mati. Ya, dan ini boleh.
Asal tidak melebihi apa? Tidak melebihi kebutuhannya. Wal mahrum, tapi ada juga orang yang mahrum, itu menjaga kehormatan. Orang yang menjaga kehormatan, dia tidak akan minta walaupun butuh. Dia lebih menjaga Bapak, menjaga harga diri, lebih menjaga kehormatannya. Nah, orang-orang yang seperti ini Pak, jangan nungguin dia minta, karena nggak bakal dia minta. Dan kita bisa lihat apa sih dia kerjaannya. Kita bisa ukur berapa sih penghasilannya. Jadi orang-orang yang seperti ini juga punya hak terhadap harta-harta kita. Bahkan bisa jadi harus diprioritaskan. Karena apa? Ini orang nggak minta-minta. Ya, orang bisa menjaga apa Pak? Menjaga kehormatan diri. Nah, itu kita disuruhnya begitu, ya. Jangan kita tunjukkan kebutuhan kita terhadap harta kepada orang yang goniin, orang yang kaya, kathiril mal, hartanya banyak. Kenapa? Fa illam tabtaqir ilaihi sirta ghaniyan mithlahu. Maka sesungguhnya jika engkau tidak menunjukkan kebutuhanmu kepadanya, engkau akan menjadi orang kaya di hadapan dia, ya. Mithlahu, seperti orang itu. Orang segan, Pak. Orang apa? Orang segan. Ya. Nah, jadi sampai di sini ini nasihat luar biasa, Pak. Karena kaitannya dengan apa? Kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, dan ini ada korelasinya dengan hadis-hadis Nabi. Yang pertama, Sayyidina Ali memesan kepada kita, ya, berbuat baiklah kepada orang kalau kita mau memimpin mereka. Ya, kalau kita mau punya pengaruh terhadap orang, jangan malah mengorbankan orang lain. Kalau ngorbanin orang lain, habis nanti Pak. Jadi pemimpin kita dihormatin, tapi begitu kelar jabatan kita, habis dimaki-maki. Karena apa Pak? Ngerugiin orang. Ya, utang banyak, banyak. Yang disuruh bayar siapa Pak? Rakyat. Ya. Kemudian jangan suka minta sama orang. Kalau kita minta sama orang, kita punya hutang budi. Ya, kita akan terikat sama orang itu. Ya, minta boleh kalau udah sangat-sangat terpaksa. Ya, kemudian yang ketiga, kita jangan tunjukkan ya kesulitan kita di hadapan orang. Karena kalau kita ditunjukkan kesulitan, orang menganggap kita sama dengan dia. Ya. Ini nasihat yang harus kita amalkan ya untuk kebaikan kehidupan kita. Demikian Bapak-bapak, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Saja dulu. Di antara sahabat Nabi kebanyakan kan gelarnya radhiyallahu anhu. Kenapa kalau makainya Ali dipakai kalau mau membaca? Ya. Jadi radhiyallahu an itu bukan gelar, tapi doa. Doa yang kita diajarkan masing-masing manusia secara makom itu ada tempatnya, ada doanya. Kalau kepada nabi-nabi kita alaihi salam. Tapi kalau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat radhiyallahu, kepada tabi'in rahimahullah. Rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Kepada setelah itu apa Pak? Hafizahullah. Ya, itu doa. Yang kaitannya dengan adab kita. Jangan kepada Nabi radhiyallahu an. Enggak pantas. Ya. Nah, kalau karramallahu wajha As-Siddiq, ya, Zunnurain, Al-Faruq, itu merupakan apa? Gelar-gelar kehormatan. Ya. Sayyidina Utsman gelarnya apa Pak? Zunnurain. Yang punya dua cahaya, karena beliau menikahi dua putrinya Nabi. Ya. Kalau Sayyidina Ali karramallahu wajha. Ya, satu riwayat mengatakan karena beliau itu menjaga kehormatannya. Menjaga apa namanya sangat menjaga itu tadi
ya, kehormatan diri dalam konteks tidak melampiaskan hawa nafsunya sembarangan, sangat menjaga, ya, karena ketakwaannya. Kalau as-siddiq itu Pak, karena ketinggian apa? Keimanannya. Wa saddaqa bil husna. As-siddiq siapa Pak? Abu Bakar. Riwayat lain mengatakan Sayyidina Ali. Ya. Jadi sahabat yang punya gelar as-siddiq sebenarnya itu Abu Bakar sama Sayyidina Ali. Cuma yang populer siapa Pak? Abu Bakar. Abu Bakar pernah Nabi Isra Mi'raj diomongin sama orang-orang, itu temenmu ngaku pergi ke langit, ngaku ke Baitul Maqdis gitu kan, di Palestina. Apa kata Abu Bakar? Lebih dari itu kalau yang ngomong Muhammad aku percaya. Kalau yang ngomong Nabi Muhammad lebih dari itu aku percaya. Orang dibilang Nabi ke Masjidil Aqsa di Palestina, ya, waktunya singkat, orang nggak pada percaya Pak, apalagi ke langit. Tapi Abu Bakar dibilang begitu apa Pak? Ya, jangankan ngomong begitu, lebih dari itu aku percaya. Dan ketika Nabi membutuhkan bantuan untuk berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, sahabat lain Pak ngasih separuh hartanya, ya, nutup kekurangan berapa. Abu Bakar enggak Pak, seluruh hartanya dikasih. Seluruh hartanya diapain Pak? Sampai Nabi nanya, nanti untukmu apa? Untuk istrimu apa? Untuk keluargamu apa? Mungkin kalau bukan Abu Bakar Pak, dilarang sama Nabi. Karena Abu Bakar yang ngasih diterima sama Nabi. Karena Nabi udah tahu apanya Pak? Kualitas keimanannya. Dan dia hanya menjawab, untukku dan keluargaku adalah Allah dan Rasulnya. Itu begitu. Ya. Jadi kalau tadi secara umum itu doa, ya, radhiyallahu an yang dipakai buat kita gitu. Kalau kayak model-model kita yang paling gaya hafizahullah, semoga Allah menjaga kita. Ya. Kalau sahabat itu radhiyallahu an. Allah meridhoi para sahabat Nabi. Karena ada jaminan dari Quran, jaminan dari hadis, ya. Kullu ashabi adul, ya kata Nabi. Semua sahabat gitu adil. Nggak ada yang punya celak, nggak ada yang punya apa? Celak. Makanya kita nggak boleh mencela apa Pak? Sahabat. Begitu. Yang lain silakan. Ya, Pak Haji Kasim. Adanya apa? Oh, istighosah. Ya, jadi terkait dengan tahun baru Hijriah, ya. Kalau bulan Muharramnya ada, ya, itu disebutnya Ashhurul Hurum. Tapi kalau tahun baru itu nggak ada. Tahun baru Islam itu baru ada zaman Sayyidina apa? Umar. Ya, atas usulan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Ketika Umar melihat Islam ini makin besar, ya, harus punya kalender penanggalan. Dihitung, ya, satunya itu bukan dari lahirnya Nabi kayak Masehi. Ya, Masehi itu kan dihitung dari lahirnya Nabi Isa. Kalau Hijriah itu dihitung dari hijrahnya Nabi. Usulan sih banyak, udah lahirnya Nabi atau turunnya Quran atau penaklukan Mekah, ya. Akhirnya dipilih apa Pak? Hijrah. Nah, dalam setiap momen, ya, itu kan kita disuruh apa? Disuruh itu berbuat baik, ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, ya, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali apa Pak? Beriman, ya, beramal soleh, ya, nasihat menasihati, ya. Dan dalam setiap momen itu Pak ada harapan. Ada apa? Ada harapan. Datang pagi berharap supaya hari ini baik, datang sore supaya malam itu baik. Sama, ganti tahun kita berharap tahun depan itu lebih baik buat kita. Boleh aja berdoa, ya. Cuma kadang kita ini begini Pak, yang kurang tepat itu
cara memuliakan sesuatu yang bernilai agama dengan sesuatu yang bernilai dunia sama kadang-kadang kita. Coba saya tanya Bapak, memuliakan malam Jumat, ya, itu caranya dengan apa Pak? Kalau Bapak muliain malam Jumat, ya banyak baca sholawat, banyak baca Quran, banyak sedekah. Itu cara kita memuliakan. Tapi kalau memuliakan sesuatu yang sifat dunia ini gimana Pak? Bikin acara, isinya nggak ada. Isinya apa? Isinya nggak ada, cuma makan-makan aja, senang-senang. Misalnya merayakan kenaikan pangkat, itu yang dilakukan apa Pak? Undang teman makan-makan, betul nggak? Nah agama itu nggak begitu cara memuliakannya. Cara memuliakan agama mengisi dengan hal-hal yang baca doa akhir tahun, ya, atau doa awal tahun, kemudian memperbanyak zikir. Tapi kalau cara khususnya nggak ada, karena memang zaman Nabi belum ada itu namanya tahun apa Pak? Tahun baru, masih pakai yang milik kerajaan-kerajaan yang berkuasa saat itu, Romawi sama apa Pak? Persia. Jadi kalau ditanya bagusnya apa? Apakah kita baca doa, apa pawai obor, apa kita istighosah, ya pokoknya yang baik-baik saja. Yang baik Pak, yang ada kaitannya dengan harapan tahun ini harus lebih baik tahun kemarin. Sebab kata Nabi, orang yang hari ini sama dengan kemarin itu orang rugi. Orang yang hari ini lebih buruk dari yang kemarin itu orang celaka. Yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Jadi jangan sama, apalagi lebih. Kalau saya yang saya lakukan Pak, lebih banyak merenung. Lebih banyak apa? Melihat tahun kemarin nih, kebiasaan apa yang baik, kebiasaan apa yang jelek. Kalau saya begitu, ya, kemudian mintain ampun ya atas hal-hal yang buruk itu. Ya, kemudian berdoa agar Allah berikan hidayah kepada kita. Gitu. Ada lagi, satu lagi mungkin? Ya, silakan. Saya mau tanya mengenai definisi amin, Ustaz. Definisi apa? Amin. 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 Yang pernah saya tahu, amin itu hanya milik Al-Fatihah. Ya. Terus bagaimana kaitannya dengan doa yang kadang amin juga gitu? Itu seperti apa gitu? Ya. Korelasinya. Jadi amin ini sebetulnya bukan hanya milik Fatihah. Sebab makna amin itu adalah Allahumma istajib. Kalau dalam segi bahasa, amin itu isim fi'il amr. Bentuknya isim tapi maknanya apa? Fi'il amr, perintah. Yang kita perintah siapa Pak? Allah. Untuk apa? Mengijabah doa kita atau doa orang. Ya, yang kita perintah siapa? Allah. Amin. Ya toh, amin. Ya. Yang salah itu amin. Jangan amin, jangan amin. Nah, itu salah. Ya, kalau amin artinya terpercaya. Al-amin, ya. Kalau amin itu fi'il amr, percayalah engkau. Yang betul apa? Amin. Atau pakai syiddah. Amin. Ya. Dan dia bukan hanya milik Fatihah, bahkan di Fatihah itu Pak nggak ditulis. Coba Pak pikirin Pak. Kadang-kadang orang aneh. Fatihah Pak, Bismillah ditulis. Kadang-kadang kagak dibaca. Kadang-kadang kagak diapain. Amin kagak ditulis Pak, baca semua itu. Selama dia nggak masalahin, sebenarnya nggak masalah. Ini kadang-kadang nyalain orang baca Bismillah. Lu Bismillah ada tulisannya, lu masalahin. Amin kagak tulisannya, lu baca kagak dimasalahin. Bener nggak Pak? Coba pikirin begitu Pak. Orang kalau yang fanatik Pak dengan Fatihah nggak baca Bismillah, ngomong dia sama kita.
Masjidil Haram aja nggak baca bismillah, lu baca bismillah mulu. Padahal kalau di kitab-kitab Pak dijelaskan, jangankan baca Fatihah, jangankan baca awal surah, bapak-bapak baca tengah surah aja baca bismillah masih disuruh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Yang kagak boleh kan baroah at-taubah. Jadi amin itu milik doa. Karena Fatihah itu isinya apa, Pak? Doa. Ya. Orang khutbah baca doa, aminin enggak, Pak? Aminin. Itu dicontohin, amin. Ya. Orang baca kunut, aminin enggak, Pak? Aminin. Kenapa? Karena kita kagak baca. Orang yang nggak baca doa tapi baca amin itu sama kedudukannya dengan orang yang baca doa. Sama aja dia baca apa, Pak? Doa. Kalau Bapak nggak aminin berarti Bapak nggak baca doa. Kalau dia diijabah Bapak nggak dapat apa-apa. Bahkan kalau aminnya Fatihah itu Pak dalam sholat, setiap amin yang kita baca Allah jadikan satu huruf satu malaikat. 4 huruf 4 malaikat yang mendoakan kita sepanjang waktu. Semoga ini orang diampunin, semoga ini orang diampunin. Makanya jangan malas-malas baca amin dan bacanya yang benar. Ya. Kadang-kadang orang yang perhatikan Pak, baca Fatihah kalau dalam sholat dia baca amin, tapi kalau nggak dibaca Fatihah nggak baca amin dia. Ya kan? Wairul maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bahkan bisa begitu. Ya, ini kagak. Wairul maghdubi alaihim waladdallin. Udah. Pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kadang-kadang begitu, Pak. Padahal amin ini ya bukan hanya di dalam sholat. Di luar sholat kalau baca Fatihah, sunnahnya baca amin. Kalau orang baca doa mah Pak, ya lihat-lihat juga. Kalau baca doanya benar, aminin. Kalau baca doanya salah-salah ya jangan. Atau mintanya salah dia. Mintanya apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Kan harusnya begitu. Dia baca Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna jitinabah. Lalu balik itu. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar kepada kami dan berikanlah kekuatan kami untuk menjauhi kebenaran itu. Lah menjauhi, kita lagi amin aja. Betul enggak? Di situ pentingnya kalau kita nyuruh doa, suruhlah orang yang ngerti. Udah yang doa kagak ngerti, yang amin kagak paham, mana kencang-kencang banget lagi amin. Yang bingung malaikat, Pak, ini gua kabulin, namanya orang baik pada ya, gua kagak kabulin dia minta gitu. Ya malaikat bantuin maksudnya, ya. Nah itu begitu, ya. Makanya pentingnya, apalagi kalau acara-acara haul ya itu ya baca doa, carilah orang-orang yang memang bukan hanya paham ya tapi kita yakini dia orang baik ya. Jangan udah acaranya setahun sekali ya doanya sembarangan, kan kesian bapak kita lagi nungguin di sono amannya kita gara-gara yang baca doa ini kagak pas Pak, kagak nyampe itu doa panjang dibaca Allahumma jalwa ausil kagak dibaca. Itu kan kalau nggak baca begitu, kalau di awal dia nggak niat dia kagak disampaikan Pak. Allahumma ja'al wa ausil wa balligh wa taqabbal sawaba ma qara'nahu. Kan Imam Syafi'i orang baca apapun kalau di awal dia nggak niat untuk yang meninggal ya nggak sampai. Kalau Bapak nggak mau baca doa dari awal udah ngomong, ya Allah saya baca Fatihah bakal Bapak saya, nyampe. Tapi kalau ngaji aja ya, terus berharap mudah-mudahan ini bakal Bapak saya nggak nyampe lah. Atau kepengennya dia nyampe ke bapaknya, enggak lah, orang kamu nggak niatin bakal bapak kamu. Nah kalau kita nggak niatin begitu Pak, habis zikirnya berdoa minta, ya Allah tadi yang saya baca itu saya lupa nih misalnya ya, atau emang sengaja sebetulnya saya pengen juga bakal bapak saya, ibu saya, engkong saya yang udah mending, nyampe jadinya Pak. Ini gara-gara ngomongin amin nih. Kadang-kadang ngomongin apa? Amin. Ya, yang kaitannya dengan doa itu harus diperhatikan betul Pak. Ya, saya punya guru Pak.
itu tiap malam Jumat di kampung itu ngumpul dulu masih kita anak-anak. Siap malam Jumat ngumpulin anak kecil Pak. Sedekah kopi. Sedekah apa? Dia tiap malam Jumat beli makanan, bikin kopi, gorengan, bocah-bocah kecil suruh datang Pak. Suruh ngaminin, nggak pakai tahlil, coba baca kulhu, Falak, Anas, ayat kursi, Alif Lam Mim, akhir Baqarah, udah doa. Ya, saya pernah nanya, ya, guru ini kenapa yang diundang anak-anak kecil? Kalau tiap malam Jumat ya, kalau anak kecil kan kagak ada dosanya. Aminnya apa Pak? Aminnya manjur. Nah kalau lu tua bangka banyak doa, banyak apanya? Aminnya belum tentu apa. Jadi amin itu Pak tergantung yang ngebaca. Hati-hati kalau kita ngomong yang aminin wali Pak. Kalau omongan baik jadi, omongan jelek juga jadi. Ya, jadi itu amin itu nggak bisa kita sembarangin. Ya, dia sesuatu yang sangat apa Pak? Sangat penting dalam konteks doa dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan Allah berikan taufik hidayah kepada kita sekalian. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah waj'al akhir kalamina minad dunya qawla la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.